Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah kitab Iyadatul Marid, yaitu tentang menjenguk orang yang sedang sakit. Ya, ini bagian juga dari kesunahan yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis pembuka diinformasikan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami kalau ada yang sakit untuk dijenguk. Ya, ini perintah baginda Nabi. Jadi jenguk orang sakit itu bukan hanya bagian dari budaya masyarakat ketimuran, bukan hanya bagian dari tradisi, tapi merupakan bagian dari apa yang pernah dilakukan dan diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang sakit kita datang, kita jenguk, kita tengok, itu ada pahalanya, bernilai ibadah. Sama kita menghadiri tempat-tempat yang diperintahkan untuk kita hadiri, menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis zikir, menghadiri undangan, menghadiri saat ada saudara kita yang sedang sakit untuk kita jenguk, itu ada pahalanya insyaallah taala. Wa itba'il janais, Rasulullah juga perintahkan kami untuk mengiringi jenazah yang hendak akan dikuburkan. Itba'ul janais. Jadi kalau ada saudara kita seiman yang wafat meninggal dunia, tentu ada kewajiban kita sebagai saudaranya untuk memenuhi hak-hak. Di antaranya adalah memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, setelah itu mengkuburannya. Ya, pada saat hendak ingin dikuburkan tentu harus dibawa itu jenazahnya. Dan saat dibawa itu jenazahnya, jamaah sekalian dianjurkan untuk mengiringi, untuk mengikut, untuk konvoi bersama kaum muslimin, dan itu diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dianjurkan untuk tashmid al-atish, mendoakan kalau ada saudaranya yang bersin. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan. Kalau ada yang bangkis, dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah kalau kita bangkis. Dan pada saat kita bangkis, kita bersin mengucapkan alhamdulillah, saudaranya yang mendengar ucapan tersebut dianjurkan untuk mengucapkan yarhamkumullah, semoga Allah merahmati engkau. Wa nasril mazlum, dan sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita
untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang dizalimi, sedang disakiti, sedang diintimidasi, sedang dilakukan persekusi, sedang dipenjara tanpa ada bukti, ya maka perintah Rasulullah sangat dianjurkan kita untuk menolong mereka, tentu saja dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam syariat agama. Jangan kita berdiam kalau ada saudara kita seiman dizalimi oleh manusia. Sebab kezaliman itu harus dihapuskan di atas permukaan bumi. Tidak boleh ada makhluk menzalimi makhluk. Manusia harus menjaga hak dan kewajibannya, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita laksanakan, menjunjung tinggi apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita diam pada saat terjadi kezaliman-kezaliman. Apalagi nauzubillah, malah justru ada sebagian kaum muslimin yang justru malah bergabung terhadap barisan orang-orang yang berbuat zalim. Ya, ini lebih dahsyat lagi. Orang zalim itu kita harus lindungi, orang yang dizalimi ini malah menggabungkan diri, berafiliasi kepada orang-orang yang melakukan perbuatan zalim, dan itu tentu sangat tidak disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ijabatid da'i, dan hendaklah kita mengiyakan kalau ada undangan-undangan. Ya, jadi kalau ada yang mengundang, kita punya waktu luang, hendaklah kita hadir kalau memang tidak ada halangan. Jadi menghadiri undangan itu perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undangan secara umum, mungkin DKM kita ngundang jadi panitia kurban, mungkin ada undangan jadi panitia maulid, mungkin ada undangan rapat persiapan lebaran Idul Adha, mungkin ada undangan rapat koordinasi, mungkin ada undangan dari Pak RT, dari Pak RW, dari Pak Lurah, dari Pak Camat, dari Kapolda. Mungkin ada undangan dari tetangga kita yang sunatan, undangan dari sahabat kita yang kawinan, ngunduh mantu dan lain sebagainya. Undangan 7 hari, 40 hari, 100 hari, undangan tahlilan, undangan banyak macam-macam undangan. Itu kehadiran kita, menyiapkan waktu untuk menghadiri undangan tersebut, itu ada nilai pahalanya karena menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ifsa'is salam, dan juga diperintahkan kita untuk menebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang yang kita ketemui, wabil khusus saudara kita seiman, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang sebagaimana sudah kita sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya. Salam kesejahteraan yang diajarkan dalam ajaran agama Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis sahih muttafaqun alaihi, tentunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang lebih tegas dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah memberikan satu informasi tentang hakul muslim alal muslim. Jadi saudara kita seiman itu punya hak yang harus kita penuhi. Hak yang harus kita penuhi setidaknya ada 5. Yang pertama adalah raddus salam. Kalau ada yang mengucapkan salam, wajib bagi kita untuk menjawab salam tersebut. Wa iyadatul marid, menjenguk kalau ada saudara kita yang sedang sakit. Wa itsba'ul janais, mengiringi jenazah untuk biar sampai ke pemakaman. Wa ijabatu da'wah,
menghadiri undangan selama tidak ada halangan, wa tashmitul atish, dan mendoakan orang yang sedang bersin. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, berdasarkan hadis ini bahkan di dalam mazhab Imam Malik hukumnya bukan lagi sunnah muakkadah. Kata Imam Malik, wahia wajibah, ini hukumnya naik level kepada tingkat wajib kalau kita bisa melakukan dan melaksanakannya, karena ini merupakan hak saudara kita seiman yang harus kita penuhi sebagai kewajiban orang yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka hal-hal tersebut tentu saja bukan hanya sebagai sekedar informasi wawasan bagi kita semua, namun lebih kepada aplikasi pengamalan dalam kehidupan keseharian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan dari Abu Musa al-Ash'ari, udul marid, jenguklah saudaramu yang sakit, wa at'imul ja'i', kasih makanlah saudaramu yang sedang kelaparan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dari hadis-hadis yang barusan dibacakan, kata para ulama, al-hassu ala itlaqil usra wa qada'id duyuni anil gharimin. Bahkan dalam agama kita itu sampai-sampai untuk memenuhi kebutuhan saudara kita, ini sampai-sampai kita diperintahkan untuk memerdekakan budak-budak sahaya yang statusnya belum merdeka. Ya, zaman dulu ada orang Islam yang enggak punya harta, bahkan mereka tidak punya dirinya. Diri mereka milik dari majikan-majikannya. Manusia diperjualbeli dengan harga-harga tertentu. Maka bagi kita di zaman itu sangat dianjurkan orang-orang kaya yang punya kelebihan harta, kalau bisa menebus budak-budak dari kaum muslimin yang masih milik tuannya, itu dibebaskan, biar kaum muslimin yang menjadi budak berubah statusnya menjadi hamba-hamba yang merdeka, sehingga bisa merdeka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kapan saja dan di mana saja mereka berada. Ini kewajiban kaum muslimin. Bahkan termasuk qada'ud dain anil gharimin. Kalau ada saudara kita yang mungkin memiliki hutang piutang, ya makanya di dalam syariat agama kita ada yang disebut dengan zakat. Zakat ini salah satu asnafnya yang berhak untuk menerima zakat adalah al-gharimin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Ya, termasuk salah satu dari 8 asnaf mustahik zakat yang berhak menerima zakat ini kalau ada di antara kaum muslimin yang punya hutang piutang. Ya, makanya yang punya hutang silakan bisa konsultasikan kepada amil zakat, bikin proposal. Saya bukan fakir, saya bukan miskin, saya bukan musafir, tapi saya punya hutang sekian, ya, maka boleh amil zakat mengeluarkan sejumlah nominal harta tertentu, setidaknya untuk membantu sedikit meringankan beban hutang yang dialami oleh saudara kita seiman. Sebab kata para ulama, al-Islamu dinu ta'awun, Islam itu adalah agama yang mengajarkan bahu-membahu, bantu-membantu, dan tentu saja dengan kesukarelaan tanpa adanya paksaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling bantu-membantulah kalian terhadap kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, satu hadis tambahan sebagai motivasi bagi kita semua untuk setidaknya berkenan untuk mengunjungi saudara kita yang sedang sakit,
Hadisnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yamshi." Kata baginda Nabi, tidaklah ada seorang muslim yang berkenan mengunjungi saudaranya yang sedang sakit ghudwatan, sesaat di pagi hari, kecuali di pagi itu shalla alaihi, akan berselawat kepadanya sab'una alfa malakin, sab'un 70 alf ribu, 70.000 malaikat Allah berselawat kepada orang yang menjenguk saudaranya seiman yang lagi sakit sampai dengan sore hari. Itu malaikat senantiasa berselawat kepada mereka yang berkenan untuk mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Berapa malaikat yang selawat, Pak? 70.000. 70.000. Berarti sekali sholawat mereka berapa kali sholawat? 70.000 kali, kan begitu? Satu malaikat 70.000 kali. Kalau ada malaikat sholawat dari pagi sampai sore, kira-kira berapa kali itu sholawatnya jumlahnya? Ya, Bapak pernah tahlilan dari pagi sampai sore? Ya, kagak ada tahlilan dari pagi sampai sore. Ya, tahlilan kelamaan aja, masya Allah, sholawat mulu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, pengen buru-buruan udahan. Ini malaikat sholawat dari pagi sampai sore. Hitung sendiri. Silahkan kita hitung sendiri berapa jumlah sholawat yang dibaca dari pagi sampai sore. Itu malaikat senantiasa berselawat dari pagi sampai sore. Jumlahnya tidak 1-2 malaikat, enggak 10-20 malaikat, enggak 100-200 malaikat, enggak 1000-2000 malaikat. Jumlahnya sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat dari pagi sampai sore akan berselawat kepada orang yang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Wa in 'adahu 'aisyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Bagaimana kalau mengunjunginya di malam hari? Kan sorenya udah habis. Kalau kita berkunjung di malam hari, itu malaikat sejak kita berkunjung salawat dia kepada kita selama hatta yusbih, sampai dengan pagi hari senantiasa berselawat tidak henti-henti. Wa kana lahu kharifun minal jannah, rawahu Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya hadis hasan. Jadi hadis hasan ini bukan hadis dhaif, hadis yang baik derajatnya. Meskipun tidak sampai ke derajat yang sahih, namun dia melebihi derajat hadis yang dhaif, sehingga sangat dianjurkan untuk diamalkan, karena itu merupakan sabda dari baginda Nabi yang didengar secara langsung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, maka kata para ulama, fadl ibadatil marid wal hassu 'alaiha tahsilan limazidi sawabiha. Ini hadis merupakan satu keutamaan tambahan bagi orang yang bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Selain dari manfaat-manfaat saling berukhuwah Islamiyah, akan bertambah kecintaan dengan saudaranya seiman. Insya Allah selain itu kita mendapatkan pahala yang tidak terhingga, karena kita disolawatkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini satu tawaran yang menarik yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, tentu saja makna salawat malaikat kepada kita ini bukannya kita seperti mengucapkan salawat kepada baginda Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
Enggak begitu. Saat salawat malaikat kepada kita itu bukan berarti malaikat ngucapin salawat Allahumma sholli ala sayyidina rahmawan, Allahumma sholli ala sayyidina, disebutkan namanya satu-satu, bukan begitu. Kata para ulama, yang dimaksud salawat malaikat kepada kita istighfar, itu malaikat minta ampun buat kita. Ya Allah, ampunin itu si fulan karena dia sedang mengunjungi saudaranya seiman yang sedang sakit. Wada'alahu, malaikat itu mendoakan kita birrahmah, dengan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, berilah rahmat kepada fulan, sebab fulan berrahmat dan berkasih sayang kepada saudaranya seiman, karena dia di sela-sela kesibukannya masih sempat mengunjungi saudaranya seiman. Itu 70.000 malaikat minta ampun dan berdoa kepada Allah dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Insya Allah tentu pastinya doa malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tersebut insya Allah senantiasa di dalam kebaikan karena senantiasa didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka ibadah Allah, mudah-mudahan ya nanti suatu saat kapan ada berita duka cita dari saudara kita seiman yang mungkin sedang sakit di rumahnya, sedang dirawat di rumah sakit, ada musibah, kita ada waktu senggang, ada waktu luang, mudah-mudahan bisa kita mengunjungi mereka untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja harapannya agar kita mendapatkan apa yang tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, sebagaimana tabiat manusia, kita kalau sakit ada orang yang jenguk, apa perasaan kita? Masya Allah, dijenguk. Si fulan ini yang biasanya sama saya ngeledek mulu, alhamdulillah hari ini jenguk saya. Si fulan emang saya jarang negor dia, tapi masya Allah saya sakit datang dia. Si fulan pernah emang dia ngomongnya nyakitin saya, tapi masya Allah mungkin itu nggak sengaja, sebab hari ini dia menjenguk saya. Kita lagi sakit, saat membutuhkan support, ada orang-orang yang berkenan untuk menghadiri tempat di mana kita sedang beristirahat. Tentu dengan hal tersebut bertambahlah rasa cinta kita kepada yang bersangkutan, terciptalah ukhuwah Islamiyah insyaallah, sehingga nanti biasanya akan terjadi hal berikhwal yang berkenaan dengan hukum kausalitas. Nanti kalau kita sudah sembuh, saudara kita yang waktu itu mengunjungin kita sakit, insyaallah kita pun akan bersedia untuk mengunjungi mereka. Dan masing-masing kita tentu saja kalau motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah Rasulullah, insyaallah akan dapatkan pahala yang barusan disebutkan dari hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibadallah, bahkan dalam satu hadis disebutkan, kalaupun yang kita jenguk itu bukan saudara kita seiman, itu pun masih dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada satu informasi, hadisnya disampaikan oleh Anas bin Malik. Ya, kana ghulamun yahudiyun yakhdumun nabi famarida. Dulu ada orang Yahudi yang seringkali membantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Nabi. Ya, ini orang Yahudi, bukan orang Islam. Tapi sama Nabi masya Allah hormatnya luar biasa, sampai-sampai dia berkhidmat, apa yang menjadi kebutuhan Nabi dia bantuin. Ya, mungkin Nabi perlu pengen wudu, butuh air, dia ngambil, dia timba itu airnya. Mungkin Nabi perlu bantuan, dia bantu. Ini orang Yahudi, gulamun Yahudi yakhdumun Nabi, sering dia berkhidmat kepada baginda Nabi. Satu hari ini orang Yahudi sakit,
Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Nabi datang ya'uduhu, menyenguk orang Yahudi tersebut. Faqa'ada inda ra'sihi faqala aslim. Sambil jenguk Nabi sambil berdakwah, kata Nabi, aslim, masuklah engkau ke dalam ajaran agama Islam. Fanazara ila abihi, ya, lagi ngomong begitu ada bapaknya, ini orang Yahudi yang ada di sampingnya. Fanazara, maka Yahudi tadi yang lagi sakit, dia menoleh ke arah bapaknya, wa huwa indahu, karena bapaknya itu ada di sampingnya. Faqala, apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim, wahai anakku, patuhilah apa yang diucapkan oleh bapaknya Qasim ini. Bapaknya Qasim maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka Yahudi yang sedang sakit itu segera masuk ke dalam ajaran agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fakharajan Nabi, lalu kemudian Nabi keluar dari ruangan tersebut, wa huwa yaqul, lalu kemudian Rasulullah bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang tersebut dari siksa api neraka. Sebab kalau orang sudah masuk Islam, insyaallah tempatnya nanti akan di surga, diselamatkan dari siksa api neraka. Dan orang Yahudi tersebut karena sudah masuk Islam, insyaallah dia akan diselamatkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ibaratullah, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dan itu diriwayatkan dari sejumlah kitab-kitab hadis, dan ini tentunya merupakan bagian dari ajaran yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama, berdasarkan hadis yang barusan kita sebutkan, secara hukum fikih jawaz iyadatul kafir, boleh bagi kita menjenguk orang yang sedang sakit, walaupun yang sakit itu orang yang tidak seiman, orang yang non muslim, orang kafir sekalipun. Ya, kalau ada tetangga kita satu RT, depan rumah, yang kiri, yang kanan, kita kenal, teman kantor, mungkin dia bukan orang Islam, lagi sakit, boleh kita untuk menjenguk mereka sebagaimana Nabi kita Muhammad menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit. Ya, tentunya kalau Nabi melakukan itu berarti itu sesuatu yang diperbolehkan. Wastihbad ardul islami alaihi, dan tentunya pada saat kita menjenguk bukan hanya menjenguk saja, tapi kalau memungkinkan kita selamatkan itu orang, selamatkan itu tetangga kita yang baik, selamatkan itu kita punya teman kantor yang baik hati tapi dia masih belum seiman dan seakidah dengan kita, maka kalau memungkinkan ajak dia untuk masuk ke ajaran agama Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang yang bersangkutan, sehingga sahabat kita yang kita jenguk, tetangga kita yang kita jenguk, yang dia non muslim, berkenan untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebab dalam agama kita hidayah itu tidak ada yang tahu. Siapa tahu dengan wasilah kunjungan silaturahmi kita, Allah membukakan pintu hatinya, sebagaimana orang Yahudi yang Allah bukakan pintu hatinya untuk masuk Islam dengan ajakan baginda Nabi saat beliau mengunjungi saat yang bersangkutan dalam kondisi yang sakit. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang sama kata para ulama juga menunjukkan satu makna fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mada ta'thirihi 'ala an-nufusi wal qulubi bi ikhlasihi wa ishfaqihi 'alan nas.
satu keutamaan yang dimiliki keistimewaan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah beliau adalah satu sosok yang bukan hanya dicintai oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah, tapi juga dicintai oleh orang Yahudi sekalipun, di antaranya adalah Yahudi yang barusan tadi sakit, sehingga karena kecintaan orang Yahudi berkenan untuk membantu hal ihwal yang berkenaan dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah Allah, di antaranya juga ada satu makna mengenai tentang fadlu suhbatus salihin, keutamaan berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, ya, berkenaan dengan interaksi, mencari lingkungan, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan hal tersebut menular kesolehannya kepada kita. Sebagaimana orang Yahudi, walaupun dia Yahudi, dia cari temannya Nabi dijadikan sebagai teman. Akhirnya lama-kelamaan nular juga itu Islam, sehingga dia masuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Khaldun dalam kitab muqaddimahnya menyatakan bahwa al-insan ibnu bi'atihi, yang namanya faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi. Orang kalau pengen rajin ke masjid, dekat-dekat sama orang-orang masjid, insya Allah kalau teman-temannya orang masjid, insya Allah lama-kelamaan akan nular semangat untuk datang ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ingin hadir di majelis-majelis ilmu, minimal di saat-saat awal bertemanlah dengan orang-orang yang berafiliasi kepada majelis-majelis taklim, sehingga insya Allah lama-kelamaan kita akan terbiasa untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena teman itu sangat mempengaruhi. Orang mabok biasanya temannya tukang mabok, orang berzina nauzubillah biasanya temannya juga orang-orang berzina. Orang yang hobinya main sepeda, dia punya klub sepeda. Yang hobinya main catur sering dia. Yang hobinya banyak kesamaan-kesamaan hobi, itu nanti akan mempengaruhi ya sifat-sifat watak manusia. Sebab Rasulullah bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahaduhum man yukhalilu. Sesungguhnya orang itu sangat dipengaruhi dengan kiri kanan depan belakang sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya. Maka kata Rasulullah, hati-hatilah kalian di dalam mencari pertemanan. Mudah-mudahan teman-teman kita adalah teman-teman yang soleh dan solehah, yang mampu membawa kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak nanti kita bisa dimasukkan ke dalam surga bersama-sama mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan informasi yang terakhir, hasul aba ala iradatil khairi wal huda li abnaihim. Seorang tua yang memiliki anak harus memotivasi anaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, hatta walau kanu ghaira qaimina bihi, walaupun mungkin bapaknya tidak mampu melakukan kebaikan itu. Orang Yahudi saat diminta tadi masuk Islam, apa yang dia lakukan? Dia nengok kepada bapaknya, karena dia takut bapaknya nggak setuju, karena bapaknya juga orang Yahudi juga. Ya, tapi apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim, patuhi itu bapaknya Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bapaknya tidak bersedia masuk Islam, tapi setidaknya dia memberikan motivasi kepada anaknya untuk masuk Islam. Maka kata para ulama, disinilah satu poin penting, bahwa orang tua setidaknya memberikan support kepada anak-anaknya pada saat mereka ingin melakukan kebaikan, meskipun kebaikan itu tidak mampu dan belum dilakukan oleh orang tuanya.
Kalau bapaknya jarang ke masjid, anaknya pengen ke masjid, jangan dilarang. Kalau anaknya ingin menghadiri majelis-majelis taklim, meskipun bapaknya belum rajin menghadiri majelis taklim, jangan dilarang. Pada saat anaknya ingin masuk pondok pesantren belajar agama, padahal bapaknya bukan alumni pesantren, maka kita selaku orang tua harus memberikan dukungan, support, moral maupun material. Ya mudah-mudahan dengan hal tersebut itu menjadi wasilah bagi orang tua yang bersangkutan untuk juga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itulah ibaratullah beberapa poin-poin penting yang menjadi ringkasan di dalam bab Riyadhus Shalihin, ya, di dalam hadis-hadis kompilasi mengenai tentang iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, yang merupakan bagian dari kesunahan yang diperintahkan oleh baginda Nabi untuk setidaknya kita upayakan untuk bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan menyampaikan mengenai tentang bab ma yud'a bihi lil marid, apa yang seharusnya kita lakukan dan kita doakan bagi orang yang sedang sakit. Ini nanti ada amalan-amalan zikir yang kalau kita amalkan insya Allah membantu proses penyembuhan penyakit yang diderita oleh saudara kita seiman. Ini dalam perspektif syariah tentunya, ya, agar kita sakit itu tidak ketergantungan dengan obat. Orang itu sakit dikit-dikit obat, sakit dikit-dikit obat. Ya, berapa banyak obatnya udah habis, sakitnya belum sembuh. Ya, akhirnya tubuh kita penuh dengan obat. Ya, obat itu sangat tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi kecuali dengan alasan yang sangat-sangat terpaksa. Sebagai informasi Allah, ya, saudara kita yang ada di Australia itu jarang sekali mereka kalau pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter dikasih obat. Kalau orang sakit pergi ke dokter nggak dikasih obat, yang ada dikasih nasihat. Ya, Bapak harus olahraga ya, Bapak harus jaga kesehatan ya, Bapak jangan tidur terlalu malam, Bapak pagi hari harus sudah bangun, Bapak harus melakukan gerakan-gerakan tertentu. Obat nggak dikasih, ya, karena obat itu memang sangat-sangat membawa efek negatif di kemudian hari. Makanya kalau kita sakit jangan terlalu tergantung dengan obat. Kalau bisa jangan minum obat. Kalau bisa sebelum sakit kita sudah minum madu yang Rasulullah perintahkan, sudah minum habbah sauda yang itu merupakan herbal, ya, sehingga tubuh kita tidak membawa efek yang lebih buruk dari sebelumnya. Ya, makanya Rasulullah berikan satu nanti lafaz-lafaz zikir yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan sebelum kita berobat, minum obat, pergi ke dokter, mudah-mudahan penyakitnya sudah duluan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahasianya kenapa di Arab Saudi, di kota suci Mekah Al-Mukarramah, rumah sakit itu sepi, nggak ada pengunjungnya, sepi. Saya pernah ngantar salah satu jemaah yang sakit harus cuci darah, ternyata rumah sakit dia sepi, hampir nggak ada pengunjungnya. Ya, apa rahasia? Jarang orang mereka yang sedang sakit itu, rahasianya sebelum mereka pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, terlebih dahulu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dari zikir-zikir dan doa. Dan Allah adalah Tuhan yang Maha Penyembuh, dan ini bagian dari ikhtiar yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan juga ini nanti bisa kita amalkan sehingga kita Allah berikan sehat wal afiat tanpa ketergantungan dengan obat, insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.